Seberapa nakal anak 8 tahun ini. Namun dia kencing di sumur air bersih. Tapi baris berikutnya buruk. Seekor anjing menjulurkan kepalanya dan menggonggong. Setelah dia selesai buang air kecil, dia kabur. Anjing itu mengejar. Hasilnya tidak terlihat. Jatuh ke dalam lubang sedalam 10.000 meter. Anak laki-laki itu pingsan. Pada saat saya bangun, sudah 3 tahun kemudian, melihat sekeliling, tidak ada jalan keluar. Jadi anak laki-laki itu memutuskan untuk mengambil tanaman merambat dan mencoba memanjat keluar dari gua. Tapi baru naik beberapa meter, tali itu putus. Sejumlah besar tanah dan batu mulai jatuh. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah boneka jatuh ke tanah. Dan anak laki-laki itu dengan penasaran mengambilnya. Mulailah membersihkan bagian atas. Pada titik ini hal yang aneh terjadi. Hanya untuk melihat mainan itu memancarkan cahaya. Anak laki-laki itu ketakutan dan melemparkannya ke atas batu. Boneka yang rusak mulai muncul asap biru. Asap biru semakin besar dan besar. Dewa dalam wujud manusia muncul di depan mata anak laki-laki itu. Itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa bocah itu hendak melarikan diri. Dia berteleportasi ke depan, berbalik untuk berlari lagi, tetapi diblokir olehnya, mengejar untuk waktu yang lama. Pada akhirnya masih tidak bisa lepas dari tangan dewa ini. Tapi anak laki-laki itu tidak tahu. Kedatangannya mengubah hidupnya. Nama bocah itu sejak saat itulah dewa mulai melekat padanya. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, ia menjelma menjadi seorang penjual es krim. Gunakan itu untuk menarik perhatian. Lalu berubah menjadi penjual yang menggoda anak laki-laki itu. Hanya ketika dia mengikutinya pulang, bocah itu membuka mulut untuk bertanya siapa dia. Ikuti saya untuk apa? Dewa tidak menjawab. Sebaliknya mulai melakukan sihir. Terkadang dia berubah menjadi ninja, membuat para binatang tertawa haha. Persis seperti itu, keduanya menjadi teman baik. Ternyata dewa ini dinamai 3000 tahun yang lalu karena memakan buah persik yang dikunci dalam patung oleh pemiliknya. Dengan tidak sengaja membiarkannya keluar. Jadi dia menganggap bocah itu sebagai penyelamatnya. Mendengar penjelasannya, baru selesai mendengarkan, melihat teman sekelas yang masih membuli saya, pikiran jahat segera muncul di kepalaku. Keesokan harinya anak laki-laki itu berjalan angkuh ke lapangan basket. Temukan teman itu yang meminta korek api. Dengan mengatakan bahwa selama dia mendapatkan bola di tangannya, anak laki-laki itu akan menerimanya sebagai saudara laki-lakinya. Awalnya anak laki-laki berkacamata itu memandang rendah dirinya. Tapi dia melakukan yang terbaik. Bola sama sekali tidak bergerak. Jadi ketiganya bergabung. Bola tetap tidak bergerak. Kesempatan datang. Sengaja melepaskan bola menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Kemudian dia mulai menggoda anak-anak. Setelah beberapa saat bergulir bola balik, anak-anak yang lelah pingsan di tanah. Dengan patuh mengaku kalah. Di hari-hari berikutnya, keduanya hidup rukun. Bahkan mandi sangat mewah. Langsung berubah menjadi awan untuk menciptakan hujan. Apa yang ingin kamu pakai? Cukup jentikan jari saja. Bahkan menggoda guru di podium. Pukul kentut di cangkirnya. Setelah minum, dia cegukan. Siswa tertawa terbahak-bahak. Sangat senang. Tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Apa yang harus dilakukan? Bocah itu langsung mengeluarkan kata-kata di buku catatan. Lalu telan perutnya. Tunggu sampai guru memeriksa. Semua latihan berwarna putih polos. Saya sendiri melarikan diri dengan cara yang benar tuan. Namun hari-hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Masih ada sesuatu yang terjadi. Saya menghadiri kuliah hari itu. Bocah yang awalnya pandai berpromosi, tiba-tiba tergagap, gagap, tidak bisa berkata-kata. Lihat orang lain menertawakanmu. Bocah itu memohon bantuan dari bawah tribun. Tapi dia tetap diam, tak berdaya menangis keras. Ibu yang duduk di bawah patah hati. Karena kali ini juga saya akan membicarakannya nanti. Bocah itu menderita penyakit serius sepanjang tahun. Setelah ceramah berakhir, bersembunyi di atap, tidak berani bertemu dengan siapapun. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Ternyata mereka memiliki aturan, yaitu tidak menggunakan sihir mereka sendiri untuk menghidupkan kembali orang mati. Tidak mungkin membuat waktu berhenti berlalu, dan tidak mungkin menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jiwa di dalam diri manusia. Tetapi penyakit sepanjang tahun bukanlah penyakit,
tetapi terkait dengan batin anak laki-laki. Jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Rupanya yang dibuli adalah dia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Sekali lagi mengucapkan kata-kata hebat. Ingin putus dengannya. Sesampainya di rumah, dia membenamkan dirinya dalam pelukan ibunya dan menangis. Sang ibu mengira dia menangis karena ceramah itu. Tetapi ternyata tidak. Di sisinya, dia tidak tahan kehilangan teman yang begitu baik. Jadi setiap hari datang di depan bocah itu. Lakukan yang terbaik untuk meminta maaf. Tapi anak laki-laki itu tidak peduli padanya. Kemudian muncul di tabung pasta gigi. Semakin Anda melihatnya, semakin marah. Memang benar jiwa tidak bubar. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai memukul. Kemudian meludah ke bak kelapa. Berubah menjadi gelembung lagi dan membungkuk pada bocah itu. Tapi detik berikutnya, airnya tersapu ke saluran pembuangan. Bahkan menonton TV pun tidak tenang. Baru pada hari itu, ibu saya mengajak saya keluar untuk urusan bisnis. Tetapi dalam perjalanan bertemu seseorang di waktu yang berbahaya. Tampaknya memukul mereka untuk melarikan diri. Ibu dan anak berhasil lolos dari 2 perampok. Ini menyatukan mereka kembali. Itu adalah hari pembukaan konvensi setahun sekali. Hari ini, kita harus mendapatkan kembali wajah yang hilang. Saatnya naik ke atas panggung. Bocah itu sangat khawatir. Tapi untungnya tahu bagaimana memanfaatkan sertifikat tahun Anda. Menampilkan pertunjukan pidato bayi. Kemampuan akting anak laki-laki yang luar biasa itu mengesankan semua orang. Terlepas dari guru atau siswa. Mereka semua bertepuk tangan. Juga memenangkan trofi yang saya inginkan. Teman yang menindas bocah itu juga menjadi teman baiknya. Namun hal ini membuat sang ibu sangat marah. Sejak itu, dia menerima perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekolah. Hari-hari berlalu seperti itu. Hari ini ketika 2 orang berbicara satu sama lain. Bocah itu secara tidak sengaja bertanya tentang anggota keluarganya dan berpikir sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Ternyata tahun itu ketika pemiliknya mengurungnya. Dia mengutuk bahkan jika Anda bisa keluar dari patung itu. Jika dia tidak bisa mematahkan kutukan itu, dia hanya akan tinggal di bumi selama 48 hari. Ketika saatnya tiba, itu akan berubah menjadi abu. Menghilang selamanya di galaksi. Apalagi hanya ada satu cara untuk mematahkan kutukan itu. Ini untuk membiarkan orang menyelamatkan diri mereka sendiri. Lancar membaca mantra pada patung itu. Jadi mulailah mencoba. Namun sayangnya karena telurnya sangat serius. Sulit untuk dilakukan membaca mantra dengan lancar. Namun anak laki-laki itu tidak melepaskan kesempatan untuk menabung. Sejak saat itu, dia melatih ucapannya setiap hari. Memasukkan es batu ke dalam mulutnya untuk mengurangi getarannya. Saya hanya berharap untuk diselamatkan suatu hari nanti. Tetapi hari itu ketika saya sedang membaca mantra itu, ibu saya menemukannya. Bocah itu dengan cepat menutup buku catatannya. Katakanlah saya hanya berlatih latihan membaca. Tetapi ibu yang tidak percaya itu bersikeras untuk memeriksa. Mengambil buku catatan itu dan melarikan diri. Karena itu, dia mulai meragukan anaknya. Jadi dia pergi mencari guru wali kelas. Tanyakan bagaimana situasi saat ini. Namun berkat kunjungan ini, sang ibu mengetahui bahwa belum lama ini, dia kembali mengikuti festival sekolah. Jadi saat bocah itu tidak ada di rumah. Baca buku harian Anda. Sekarang dia tahu rahasia menunggu putranya pulang. Dia bertanya apa yang dilakukan bocah itu akhir-akhir ini. Akan berbohong. Sang ibu mengeluarkan piala dari lemari. Tetapi bocah itu tetap diam. Dia marah dan ingin memukul putranya. Pergelangan tangannya tertangkap. Ini membuat ibunya takut. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, dia mengatakan segalanya. Tetapi ibunya tidak peduli. Bersikeras agar bocah itu dikejar. Melihat putranya menolak, dia terpaksa memilih antara dirinya dan melihat bocah itu canggung. Dia memohon pada ibunya untuk tidak memukul lagi. Aku akan pergi sendiri sekarang. Mendengar itu, bocah itu melompat ke pangkuannya dan menangis. Hanya ketika ibunya menariknya keluar, dia tidak tahan untuk pergi. Sangat sedih. Dia menangis setiap hari di depan patungnya. Bahkan tidak ada pikiran untuk bertindak. Hari itu ibu pergi ke dokter. Saya ingin mencari obat untuk gagap anak saya.
Setelah mengatur waktu, dia kembali ke rumah untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk operasi. Namun sang ibu tidak tahu bahwa yang disebut ahli itu sebenarnya adalah dukun. 2 hari yang lalu, dia merawat seorang gadis yang menjadi bisu. Anggota keluarga datang untuk menjelaskan. Dia langsung mengambil uang untuk menyelesaikannya. Tanggal janji tiba dengan sangat cepat. Didorong ke ruang operasi. Persiapkan semuanya. Dukun itu akan menggunakan pisau. Tiba-tiba polisi datang. Ternyata karena korban membuka kedok langba ini. Begitu saja dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Pada saat yang sama mendidik ibunya pelajaran. Bicaralah sebelum masuk. Seharusnya mencari tahu seperti apa tempat ini. Jangan merusak masa depan anak Anda. Dia kemudian mengetahui dari mulut temannya bahwa kelima penyakit ini tidak dapat disembuhkan dengan operasi dan pengobatan. Cara terbaik adalah tidak peduli apa yang anak laki-laki itu katakan. Kita harus mendengarkannya dengan sabar. Tidak menyela. Harus menunjukkan kesabaran kita. Biarkan anak Anda berkomunikasi dengan percaya diri. Mendengar hal itu, sang ibu merasa malu. Dia segera kembali ke rumah. Saya ingin meminta maaf kepada anak saya. Tapi sekarang aku sangat membenci ibuku. Berbicara sejak saya gagap. Setiap kali saya ingin berbicara, ibu menggunakan ini untuk beberapa alasan. Saya belum pernah mendengar kabar dari Anda. Tapi justru sebaliknya. Setiap kali dia dengan sabar mendengarkan setiap kata. Tapi ibuku mengusirku. Hari ini adalah hari terakhir dari hari ke-48. Jika aku tidak segera menemukannya, untuk membaca mantra pengusiran, akan berubah menjadi abu dan menghilang. Semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda menjadi bersemangat, lalu langsung ke pintu untuk menemukannya. Dan ibuku mengejarku. Kedipan mata telah mencapai puncak. Tentu saja di sini. Tapi sekarang seluruh tubuhnya menjadi berkedip-kedip. Ini adalah tanda bahwa dia akan berubah menjadi abu. Buru-buru membaca mantranya. Tetapi semakin Anda terburu-buru, semakin banyak Anda berbicara, sepertinya akan menghilang. Bocah itu akhirnya membaca mantra dengan lancar. Kata-kata yang baru saja diucapkan. Tubuh orang tersebut kembali seperti semula. Keduanya saling berpelukan dan menangis. Tapi sekarang ibu mengejar. Sekali lagi, tali layang-layang memotong leher, terengah-engah berbaring di tanah. Melihat ini, dia bergegas. Anak laki-laki itu mengguncang ibunya dan menangis. Di sampingnya melihat sakit hati dan keputusasaan bocah itu. Dia mengeluarkan roh aslinya, perlahan bawa ke arah ibu. Setelah diselamatkan, dia segera sadar kembali. Tapi sekarang dia telah kehilangan kekuatannya. Dia menjadi sangat lemah. Tapi tetap menari satu tarian terakhir karena mungkin menari untukmu. Aku adalah rubah putih yang kau lepaskan ribuan tahun yang lalu. Anda melihat pakaian yang berkibar-kibar ini. Semua janji menjadi sia-sia. Setelah menari sebentar, Ahan berubah menjadi abu. Perlahan menghilang di kegelapan malam. Cerita ini mengajarkan kita untuk menerbangkan layang-layang menggunakan tali yang agak tebal.